bicara tentang bencana alam, ya kompleksitasnya ya ada kecenderungan ke korban jiwa, dampak ke harta benda, lingkungan yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Halo Sobat Siaga, selamat datang kembali di podcast Kopi Siaga, ruang diskusi santai yang penuh informasi, inspirasi, dan edukasi mengenai kebencanaan. Saya Danur Valenggakusuma yang akan memandu episode pada kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, sudah hadir bersama kita Bapak Rubino yang akan mendampingi kita pada episode kali ini. Selamat datang Pak, monggo bisa perkenalkan diri dulu. Oke, baik Mas Noval ya. Yap. Oke, Mas Noval, saya Rubino Sriaji, analis kebencanaan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap. Ya, keseharian kami ya, kemudian kami bertugas di bidang pencegahan kesiapsiagaan. Kami memastikan bagaimana masyarakat Cilacap khususnya, itu kan, dan di dalamnya tentunya akan ada keluarga, ada lingkungan sekolah, itu kan, dan juga berbagai instansi lembaga, itu kan. Harapannya mereka menjadi bagian dari masyarakat yang tangguh bencana dengan pengetahuan mitigasi kesiapsiagaan bencana yang baik tentunya. Nah, ngomong-ngomong seputar kebencanaan nih dengan jabatannya Pak Rubino, apa sih yang dimaksud dengan bencana itu? Oke, baik. Jadi bencana ini merupakan peristiwa nih atau rangkaian peristiwa ini yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ini disebabkan oleh faktor alam ya, dan atau non alam. Kalau non alam kita tahu berarti ada wabah penyakit, ya kan? Bisa juga terkait dengan kegagalan teknologi, ya. Serta juga ada faktor manusia nih, seperti konflik sosial dan seterusnya, ya. Jadi yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, ya, tentunya jiwanya manusia nih, ya. Kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis, semacam trauma, gitu kan. Oke, itu cukup besar juga ya namanya bencana. Jadi kalau bicara bencana ini ya dampaknya kepada banyak aspek ya. Yang utamanya memang kita fokus bagaimana harapannya tidak terdampak kepada korban jiwa. Oke. Gitu kan. Meskipun kita tahu bicara tentang bencana alam, ya kompleksitasnya ya ada kecenderungan ke korban jiwa, dampak ke harta benda, lingkungan yang rusak, dan tentunya ketika hubungannya dengan manusia akan berdampak juga kepada dampak psikologis ya. Kita tahu banyak juga penyintas bencana alam yang sampai dengan saat ini beberapa mengalami trauma psikis ya, kaitan dengan mungkin ada getaran sedikit langsung merasa khawatir bisa terjadi gempa besar gitu kan, padahal itu mungkin hanya truk yang lewat. Jadi dampaknya bisa sampai dengan kepada kondisi psikologis. Oke. Nah, ngomong-ngomong bencana alam nih, apa sih yang dimaksud pencegahan bencana alam itu? Oke, ya, jadi konsep penanggulangan bencana Mas, itu kan ada pencegahan dan mitigasi. Ya, jadi perannya ini pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Nah, kita ketahui setelah kejadian atau pada waktu kejadian seringkali disebut dengan tanggap darurat nih, dan setelahnya ada pemulihan.
Baik, jadi kalau bicara tentang penanggulangan bencana khususnya di pencegahan, kita perlu maknai ya dengan tepat bahwa pencegahan ini kan seringkali kita tahu bagian dari upaya ya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Ya, sedangkan mitigasi sendiri ini upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Jadi kalau betul. pencegahan ini harapannya menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman, sementara mitigasi ini mengurangi dampak buruknya. Nah, ini bicara terkait dengan pencegahan dan mitigasi. Oke. Nah, ngomong-ngomong dengan pencegahan dan mitigasi itu, kedua itu tuh poinnya apa sih bedanya? Oke, ya. Seringkali kita dengar nih ada pencegahan, ada mitigasi. Jadi pencegahan ini berupaya nih ya menghindari atau mengurangi kemungkinannya terjadi resiko bencana ya. Sedangkan mitigasi ini berupaya untuk mengurangi dampak dalamnya dampak buruk ya apabila terjadi bencana. Ini contoh misalkan ya, kita menjaga hutan agar tidak terjadi longsor. Ini merupakan bagian dari pencegahan. Jadi menjaga hutan agar tidak longsor nih, ini bagian dari pencegahan. Sementara misalkan membangun talut ya, terus melakukan penghijauan ya, membuat sistem peringatan dini, ini merupakan bagian dari mitigasi. Itu. Jadi permisalannya seperti itu Mas Noval. Nah, kalau ngomong-ngomong mitigasi itu apa sih yang bikin penting mitigasi? Ya. Baik, ini pentingnya mitigasi nih ya. Jadi karena kita tidak selalu bisa mencegah bencana alam terjadi. Gempa bumi siapa yang bisa mencegah kan? Betul. Ya kan? Nah, misalkan itu ya. Jadi kita tidak bisa menghentikan, tetapi ya, kita dapat mengurangi dampaknya nih melalui misalkan bangunan yang aman, misalkan bangunan yang dibikin menjadi bangunan tahan gempa, ya strukturnya tahan gempa misalkan. Terus apa lagi mitigasi yang dimaksud mitigasi, pentingnya mitigasi nih ya, adanya edukasi nih kepada masyarakat, keluarga, itu kan. Terus apa lagi simulasi, bagaimana ketika terjadi bencana, misalnya tadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Seringkali kalau kita secara umum kita ketahui ketika terjadi gempa, maka kita harus melakukan melindungi diri ya. Biasanya masuk ke kolong meja. Ya. Nah, itu intinya menghindari barang-barang yang bisa menjatuhi kita, gitu kan. Dan setelah aman, tentunya baru kita ke titik kumpul. Ya ini. Jadi misalkan di antara hal yang penting dari mitigasi juga pengetahuan kita tentang jalur evakuasi. Ya, bagaimana kita tahu rambu evakuasi ada rambu evakuasi tsunami, ya kan? Jadi bagaimana misalkan kita menuju titik kumpul atau ke jalur evakuasi yang lebih aman, ya kan? Terus juga ada sistem peringatan dini. Nah, jadi prinsipnya ya kita mungkin tidak bisa mengendalikan ancamannya, ya kan? Bencana itu kita tidak bisa mengendalikan. Tapi kita bisa mengurangi resikonya. Contoh mungkin ada beberapa kejadian yang terakhir ini ya, mungkin ada di NTT, kita juga ikut prihatin ya dengan saudara-saudara kita di NTT. Ada bencana gempa skala 7,7 skala liter itu kan. Mungkin dari beberapa masyarakat di sana ada yang memang sudah menyiapkan diri dalam konteks mitigasi ini, sehingga cukup banyak. Insya Allah cukup banyak yang bisa terselamatkan. Ini kalau kita melihat perbandingan, meskipun tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. Contoh kejadian gempa yang ada di Kolombia itu kan terakhir kemarin kan ada di Kolombia ada. Gempa bumi juga kan. Gede banget itu juga 7 juga ya. 7, artinya ya. Skalanya di atas 7 lah ya. Di sana korban jiwa sampai berapa? Gitu kan? Mungkin ratusan, bahkan hampir ribuan ya. Hampir 1.000 mungkin ya. Alhamdulillah di tempat kita di NTT dengan skala 7,7 sampai saat ini harapannya tidak bertambah ya. Korban jiwa ada sekitar 70-an. Nah, bisa jadi itu membuktikan bahwa masyarakat di NTT memang sebenarnya sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan mitigasi bencana, sehingga dampak buruknya korban jiwa itu bisa diminimalisir. Tidak sebanyak mungkin di tempat lain ya, ketika memang mereka tidak
memahami atau tidak menjalankan mitigasi sebaik mungkin. Saya kira itu. Oke. Jadi tadi udah dijelaskan ya teman-teman tentang mitigasi, apa sih mitigasi. Nah sekarang ada temennya nih yang namanya kesiapsiagaan. Apa sih yang dimaksud kesiapsiagaan itu, Pak? Kesiapsiagaan ini Mas Noval dan semua pemirsa ya. Jadi ini merupakan kondisi ya ketika kita sebagai individu maupun kelompok keluarga, masyarakat, ya sekolah, pemerintah atau mungkin lembaga instansi ya, ini sudah memiliki pengetahuan, ya, keterampilan, rencana dan sumber daya untuk menghadapi bencana. Ya. Jadi kesiapsiagaan ini bukan hanya sekedar mengetahui bahwa bencana bisa terjadi ya, tetapi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Nah ini kesiapsiagaan, dan kesiapsiagaan ini menjadi hal penting juga ya. Kalau tadi sudah ada mitigasi, kita tahu ya hal-hal apa yang bisa kita lakukan pengurangan dampak buruknya itu kan. Dengan kesiapsiagaan harapannya itu kan dampak dari bencana yang terjadi itu semakin minim ya. Dan syukur bagai dengan kesiapsiagaan kita itu kan, masyarakat itu kan, ketika terjadi bencana ada tindakan yang justru bisa memicu atau membantu orang lain, masyarakat lain untuk bisa selamat dari kejadian bencana. Ya. Oke. Nah, kalau semisal dua-duanya udah dijelaskan nih mitigasi dan kesiapsiagaan, lalu apa yang harus dilakukan keluarga agar siap menghadapi bencana? Kalau terjadi bencana nih, keluarganya harus siap ngapain? Oke ya, jadi minimalnya itu ada 3 nih Mas ya, yang harus diketahui oleh keluarga ya. Yang pertama itu apa ancaman bencana di lingkungan kita. Ya, misal kita di Cilacap ya, masyarakat Cilacap sudah di pesisir, mungkin tahu sekarang udah semakin banyak yang tahu ya, dan kayaknya hampir semua tahu bahwa pesisir Cilacap ini ada ancaman bencana megatrust ya, gempa megatrust dan tsunami ya kan. Ketika kita sudah tahu tentang ancaman bencana di lingkungan kita dalam konteks ini keluarga gitu ya. Terus ketika terjadi bencana nih ya kan, kita harus kemana nih, menyelamatkan dirinya kemana. Kalau gempa tadi kita udah mungkin sudah familiar ya, bagaimana ketika terjadi gempa, pastikan kita harus melindungi kepala gitu kan, merunduk, kalau bisa ke titik kumpul gitu kan. Pastikan kita tidak di tempat yang gedung gitu kan, atau dekat pohon atau dekat tiang listrik gitu kan, atau dekat benda-benda yang bisa menjatuhi kita. Lah ketika disusul dengan ancaman tsunami, ya, kita harus tahu menyelamatkan dirinya kemana. Ya, kalau ada tsunami tentunya ke tempat yang lebih tinggi. Ya, bagus. Seperti itulah Mas ya. Terus bagaimana cara menghubungi anggota keluarga setelah bencana? Ini penting. Oh penting. Ya, karena bicara tentang keluarga, biasanya setelah terjadi bencana, satu sama lain itu pengen mengabarkan tentang kondisinya atau mencari kabar kondisi dari keluarga. Benar. Jadi keluarga ini sebaiknya memiliki rencana evakuasi juga, ya, menentukan titik kumpul. Ya, keluarga kok harus menentukan titik kumpul gitu kan? Ini karena penting juga. Ya. Terus menyimpan nomor penting, misalnya nomor penting, kontak-kontak penting ya. Tentunya mungkin BPBD, ya kan? Nah, semoga dalam kondisi bencana internet masih bisa aktif ya, sehingga bisa kontak, misalkan ke layanan kesehatan misalkan. Terus menyiapkan perlengkapan darurat. Ini yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Contoh misalkan ya tas siaga bencana. Kita siapkan di situ. Jadi 3 hal penting tadi ya, pastikan keluarga tahu, kita sebagai bagian dari keluarga tahu ancaman bencana di lingkungan kita apa. Yang kedua, bagaimana ketika terjadi bencana, menyelamatkan dirinya kemana. Dan juga penting juga ya, bagaimana cara menghubungi anggota keluarga setelah bencana. Karena rata-rata ketika setelah terjadi bencana, satu sama lain akan mencoba untuk melakukan komunikasi untuk memastikan
keselamatan atau bahkan tadi mencari bantuan atau pertolongan. Oke. Dengar-dengar Pak Rubino sering melakukan sosialisasi ke sekolahan, ke mana lagi? Ya, sosialisasi ke sekolahan, instansi. Nah, warga masyarakat. pasti di sosialisasi itu kan ada yang namanya simulasi. Kenapa diadakan simulasi itu, Pak? Oke ya. Jadi kenapa sih simulasi bencana itu penting dilakukan? Ya. Karena ketika terjadi bencana, kita itu tidak cukup banyak waktu nih untuk berpikir panjang, ya kan? Maka penting nih simulasi nih. Ini membentuk refleks keselamatan kita, ya kan? Ya contoh misalkan tadi terkait dengan gempa yang berpotensi tsunami dan jangan terjadi tsunami. Ya, ada namanya golden time. Ya kita agak prihatin juga kejadian di Cilacap pada waktu kejadian longsor ya di Cibenying. Itu kan ada longsor tapi di dalamnya ada ada aliran air, ya kan, sehingga longsornya lebih cepat daripada ketimbang longsor yang tidak ada arus air. Ya, ketika kita mau menyelamatkan diri, maka kita perlu tahu, ya, perlu terbiasa jalur evakuasi mana yang terdekat, gitu kan. Nah, jadi simulasi ini membantu membentuk refleks keselamatan. Ya, dengan tahu jalur evakuasi, gitu kan, dengan tahu bagaimana hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Contoh misalkan ada tadi misalnya tsunami atau gempa ya. Maka ketika kita melakukan evakuasi, tentunya kita tidak lagi kembali ke tempat semula kita yang itu sebenarnya sangat mempunyai potensi untuk rusak dan atau mungkin berdampak kepada korban jiwa itu kan, atau korban luka. Tentunya kita harus udah tinggalkan semua barang, kita langsung menuju ke tempat evakuasi ya, atau kita mengikuti jalur evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jadi intinya dengan simulasi ini bagian dari latihan bagaimana masyarakat itu belajar untuk berlindung, ya, mengevakuasi diri, ya, membantu orang lain juga, ya, menuju titik kumpul dan mengikuti instruksi petugas ketika memang kalau di desa itu ada namanya destana. Di situ biasanya ada tim siaga bencana. Di sekolah juga ada TSB itu, tim siaga bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, biasanya ada petugas, ya, atau ada orang yang memang bertugas untuk membantu proses evakuasi. Oke. Ngomong-ngomong tentang tadi simulasi. Simulasi dan orang tua, anak, keluarga itu pasti nanti mencar ya kalau misalkan ada bencana. Ya, bisa jadi mencar. Ya, nah, gimana? Itu penting nggak sih kalau misalkan anak-anak SD, TK, bahkan PAUD kalau ada PAUD, masih ada PAUD, itu diajarin simulasi bencana itu penting nggak? Oke, ini menjadi sangat penting ya. Kenapa? Ini tadi melatih refleks keselamatan ya. Jadi sangat perlu anak-anak untuk belajar tentang tadi bisa bicara tentang pencegahan, mitigasi maupun simulasi ya, kesiapsiagaan. Jadi pendidikan kebencanaan ini memang sebaiknya diberikan sejak dini, ya, dengan metode yang sesuai usia. Ya, tadi kalau kan bisa karena terbiasa ya. Ini kan konteks yang paling sederhana untuk perubahan perilaku kan di situ. Bagaimana kita punya kesadaran untuk menjadi bagian dari warga yang selamat, individu yang selamat, ketika kita tidak terbiasa untuk tadi tahu bagaimana untuk menyelamatkan diri. Khususnya untuk anak. Jadi pada konteks edukasi ya tentang bencana kepada anak, ini tidak menjadikan anak takut. Nah ini penting ya, karena usia anak kalau kita bicara tentang kebencanaan itu kesannya serem gitu kan, ini justru akan menjadi momok gitu kan. Jadi nanti ya ini penting untuk apalagi di usia sekolah ya, gitu kan. Jadi harapannya itu kan pendidikan kebencanaan yang diberikan kepada anak
ini memberikan pemahaman bahwa bencana adalah sesuatu yang harus dihadapi. Nah, dihadapi dengan apa? Oh, bencana kok harus kita hadapi? Ya memang karena kita memang hidup dalam geografis yang mempunyai potensi bencana, ya kan? Dihadapi dengan apa? Dengan tenang. Bagaimana bisa tenang? Karena tahu caranya. Betul. Dan tentunya di situ ada juga edukasi yang mempunyai unsur empatik. Jadi bagaimana anak pun bisa membantu temannya yang sebaya maupun orang dewasa yang mungkin tidak tahu tentang jalur evakuasi. Biasanya anak itu kan agak peka ya. Contoh misalkan terkait dengan ada kerusakan pintu, itu kan anak kadang protes, itu kadang orang tua udah biasa saja. Nah, ketika terjadi bencana, pintunya rusak tidak bisa dibuka, ini kan mengurangi waktu untuk bisa menyelamatkan diri. Ini penting pendidikan bagi anak. Makanya pada konteks di sekolah ya ada namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi dalam proses perencanaannya ya membuat rencana kontingensi itu juga kita melibatkan anak-anak. Jadi bukan hanya orang dewasa saja, guru misalkan itu ya, atau orang dewasa, tapi kita juga melibatkan anak didik atau peserta didik. Ya kan? Ini pentingnya pendidikan kebencanaan bagi anak-anak. Ngomong-ngomong sekolah nih, apa peran sekolah terhadap mitigasi bencana ini? Oke, ya, jadi ini penting nih. Tadi nyambung dengan SPAB ya. Iya benar, SPAB. Jadi ini sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, ini yang perlu kita ketahui, tapi juga tempat membangun budaya keselamatan. Ya. Karena kita ketahui anak sekolah tentunya menjadi generasi penerus bangsa kan. Betul. Nah, bagaimana anak itu bisa memperoleh pendidikan yang baik ketika lingkungannya tidak aman. Nah, ketika lingkungan sekolah mengancam misalkan, atau dekat dengan zona bencana tapi tidak ada jalur evakuasi, misalkan seperti itu ya. Sehingga sekolah perlu mengetahui ancaman di lingkungannya. Ini penting ya. Terus sekolah bisa memetakan risiko, menyediakan jalur evakuasi, ya, menentukan titik kumpul, ya, memberikan edukasi kebencanaan, dan melakukan simulasi secara berkala. Ya kalau harapan kita bersama itu kan minimalnya 1 atau 2 kali dalam setahun dilakukan simulasi kebencanaan di sekolah. Ini penting juga tadi meningkatkan refleks keselamatan dari warga sekolah. Ya, warga sekolah kan tidak hanya guru ya, tapi juga siswa. Nah, dan ini penting. Oke, dari tadi kan udah ngomongin anak-anak ya. Sekarang yang dewasa lah. Oke, gimana sih kalau kelompok rentan? Nah, kelompok rentan itu kayak gimana cara ngajarinya ini? Oke ya, kita tahu ya dalam konteks kelompok rentan. Kelompok rentan itu mulai dari anak, ya, perempuan hamil, ya, lansia, terus disabilitas. Ini masuk kategori kelompok rentan. Apalagi sekarang kita tahu ada orang yang sakit dan sakitnya misalkan menaun ya, dan perlu treatment tertentu. Ini masuk juga kelompok rentan khusus. Ya. Jadi khusus untuk kelompok rentan ini menjadi urgensi ya, karena mereka yang namanya kelompok rentan tentunya mempunyai kerentanan tersendiri ketika terjadi bencana. Jadi kesiapsiagaan ini menjadi perhatian ya, perhatian yang intens ya. Jadi memang secara umum oke lah, setiap masyarakat manusia itu harus mempunyai kesiapsiagaan dini dalam menghadapi bencana. Nah khusus untuk kelompok rentan termasuk anak-anak. Jadi anak-anak masuk kelompok rentan ya. Tadi anak-anak ada lansia ya, penyandang disabilitas, ibu hamil ya. Dan tentunya orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus ya. Nah, kenapa ini penting ya bagi mereka itu kan? Karena kebanyakan yang terdampak cukup berat adalah pada kelompok rentan. Mereka mempunyai keterbatasan dalam melakukan evakuasi mandiri. Ya. Sehingga penting perencanaan evakuasi ini harus memperhitungkan aksesibilitas. Ya.
kebutuhan khusus mereka. Contoh misalkan disabilitas. Ya kan, misalkan mereka mau melakukan evakuasi tapi pakai kursi susah. roda itu kan, ternyata tidak ada akses itu kan. Terus butuh pendampingan khususnya yang tuna grahita misalkan ya. Terus apalagi terlebih anak-anak ini kan, komunikasi anak-anak ini kan tentunya akan berbeda dengan komunikasi orang dewasa. Ya, benar. Maka butuh adanya pendampingan itu kan, terus ada evakuasi yang aman itu kan. Anak kan lebih nyaman ketika memang ada ruang yang cukup luas. Itu kan, makanya penting di sekolah-sekolah khususnya itu kan, itu harus mempunyai titik kumpul. Titik kumpul. Ini penting ya, itu bagian dari perhatian kita terhadap kelompok rentan khususnya itu kan, apalagi terlebih untuk anak-anak di sekolah. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian udah mulai pada ngeblank nih, udah mulai pada ngefokus karena mungkin durasi sudah terlalu lama. Jadi dari kita mending kita geser aja ke postingan berikutnya. Di situ juga nggak kalah menarik, maksudnya nggak kalah menarik untuk pembahasannya. Jadi bisa jadi lebih seru atau bahkan lebih menegangkan, gitu. Jadi cukup sekian pada episode kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.